Pak Kejaksaan Agung, tolong Pak. Netizen seluruh Indonesia, terima kasih untuk dukungannya. Saya berumur 65 tahun. Tapi saya diuji dengan membongkar kasus korupsi yang sudah lama terjadi mulai tahun 2017. Terbongkarlah kasus itu waktu saya pensiun dari PNS, pegawai negeri. Makanya saya tidak diberikan jabatan pada pemerintah. Karena mereka takut, karena saya tahun 97 udah membongkar kasus korupsi dana box. Sekarang dana fiktif dan tersangkanya udah ada di KPK. Tetapi saya duga itu hanya pura-pura. KPK menyuruh saya awalnya datang langsung ke KPK. Tapi setelah saya datang, mereka mengelak setelah tahu barang buktinya. Karena itulah saya ke Kejaksaan Agung. Saya percaya Bapak Kejaksaan Agung mau membantu rakyat kecil untuk membasmi para koruptor yang sudah merajalela di Indonesia ini. Sehingga waktu demo tanggal 25 banyak makan korban. Saya juga sudah demo pada waktu itu, tetapi saya prihatin dengan media, tidak disiarkan, tidak diberitakan. Ya, tidak apa-apa kalian makan uang haram. Sudah banyak ya pejabat yang menyakiti saya. Ada koruptornya satu, wali kotanya mati. Belum sempat diproses. Itu sudah saya laporkan ke Kajati dan saya laporkan ke Mabes Polri tahun 2022 sama Kapolri. Tetapi Pak Kapolri hanya pura-pura melempar ke sana, lempar ke sini, kemudian kasusnya diberhentikan tanpa ya peraturan yang berlaku. KUHP tidak ada. Saya tidak pernah diadakan gelar perkara tanpa ada saya. Para pejabat koruptor ketawa-ketawa mereka, dia pikir mereka menang. Tapi saya tidak berhenti untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang selama ini telah diperas, ya, dibagi-bagikan di DPR sana. Mereka bagaikan makan kue setiap bulan. Jalan-jalan ke luar negeri, senang-senang di atas penderitaan rakyat kecil. Saya mempertaruhkan semua. Dan seluruh netizen kawal saya. Karena berapa kali memang ada dugaan saya mau dibunuh. Tetapi Tuhan tidak izinkan saya mati. Padahal saya sebenarnya mau mati, nggak tahan lagi sebenarnya menghadapi kasus ini. Tapi saya sampai hari ini Tuhan memberikan saya kuat, berarti Tuhan pakai saya untuk ya para koruptor, pejabat yang 90% pejabat seluruh Indonesia ini terlibat dengan uang itu. Ya, makanya rakyat sangat menderita. Ini baru sebagian kecil, belum yang lainnya. Nah, saya mohon kepada Kejaksaan Agung, saya tidak berharap kepada KPK. Mungkin Bapak, karena baru bulan Mei itu saya laporkan. Tapi saya disuruh buat pakai surat.
ya, supaya kalau pakai surat laporannya belum sampai ke Kejaksaan Agung sudah dibuang ke tong sampah, ya. Proses Pak, ya, aparat-aparat hukum di Kejaksaan itu yang nakal-nakal, ya. Jadi saya tidak takut, walaupun ada rencana yang jelek terhadap saya tidak takut. Sampai saat ini saya dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Tuhan saya. Terima kasih netizen semua, ya, mari kita mendukung anak mahasiswa. Jangan biarkan mereka, sudah banyak korban. Jangan kita diam. Jangan kita biarkan lagi anggota DPR bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Mereka, ya, udah keenakan makan uang haram. Mereka lupa dengan uang haram inilah yang 200 triliun, 300 triliun. Waktu Bapak Kamarudin dijadikan tersangka membongkar kasus ini dengan saya. Tapi didiamkan. Makanya DPR itu bisa dapat pensiun seumur hidup karena menutupi kasus 300 triliun itu waktu tahun 2022. Dan saat ini mencapai 700 triliun. Ya. Saya siap membuktikannya. Terima kasih.